Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana keadaan semuanya? Semoga saja sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang masalah kerajaan Aceh beserta dengan para sultan-sultannya. Jadi pada pembelajaran kali ini ataupun pada pertemuan kali ini Bapak ingin menjelaskan sedikit materi tentang kerajaan Aceh dan juga beserta para sultan-sultannya. Tujuan utama dalam pembelajaran ini adalah supaya kita mengetahui bagaimana awal mula kerajaan Aceh itu berdiri dan siapa pendirinya dan siapa saja sultan-sultan yang berkuasa pada masa Kesultanan Aceh. Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada kalanya alangkah lebih baiknya kita sama-sama berdoa supaya ilmu yang Bapak berikan pada hari ini dan apa yang kita peroleh pada hari ini bisa menjadi manfaat dan menjadi sebuah amalan untuk kita ke depannya nanti. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka berdoa dimulai. Selesai. Jadi baik. Pertama sekali Bapak ingin menjelaskan bagaimana kerajaan Aceh itu sendiri. Awal berdirinya kerajaan Aceh. Jadi kerajaan Aceh itu berdiri pada abad ke-16. Kerajaan Aceh sendiri merupakan penyatuan dari kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitaran Aceh. Jadi ternyata kerajaan Aceh ini tidak hanya berdiri langsung begitu saja, tapi melalui perantara-perantara kerajaan lainnya, yaitu gabungan dari beberapa kerajaan hingga terbentuklah kerajaan Aceh. Nah, tahukah kalian bahwa kerajaan Aceh ini termasuk ke dalam 5 kategori kerajaan terbesar pada masanya? Yang pertama sekali ada kerajaan Turki Utsmaniyah di Istanbul. Kemudian disusul oleh kerajaan Islam Maroko, yaitu di Afrika Utara. Kemudian ada kerajaan Islam Irka, kemudian ada kerajaan yang lainnya, kemudian baru disusul oleh kerajaan Nanggro Aceh Darussalam, yaitu tepatnya di Asia Tenggara, yaitu di Aceh sendiri. Nah, tahukah kalian bahwa kerajaan Aceh Darussalam itu sendiri merupakan taklukan daripada kerajaan Pedir? Nah, di sini ketika kerajaan Pedir ditaklukkan oleh Portugis, maka pada saat itu Aceh Darussalam langsung menunjukkan kualitas ataupun langsung menunjukkan perkembangan yang sangat pesat ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis ataupun berhasil diruntuhkan oleh Portugis pada saat itu. Nah, setelah Malaka berhasil ditaklukkan oleh Portugis, maka pada saat itu pedagang-pedagang muslim yang dulunya berair di sekitaran perairan Selat Malaka kini berpindah tempat ke Selat Bandar Aceh Darussalam. Nah, pada saat itu pula Aceh Darussalam menunjukkan kehebatan dan pengembangan mereka yang sangat pesat di bidang perairan, perdagangan dan lain sebagainya. Sehingga pada saat itu Aceh Darussalam berhasil melepaskan diri dari kerajaan Pedir tepatnya pada tahun 1520. Nah, di situ pula seorang pemimpin ataupun pendiri pertama kali kerajaan Aceh adalah Sultan Ibrahim. Jadi, kesimpulannya adalah Sultan Ibrahim adalah sultan yang pertama dan yang mendirikan kerajaan Aceh pertama kali sebelum turun-temurun hingga ke anak cucunya, yaitu Sultan Khar, Sultan dan Sultan Iskandar Muda dan banyak sultan-sultan yang lainnya, dan itu akan kita bahas ke depannya nanti. Dan kerajaan Nanggro Aceh Darussalam dipimpin oleh seorang penguasa tertinggi pada kerajaan itu disebut dengan nama Sultan. Nah, kerajaan Nanggro Aceh Darussalam sendiri memiliki banyak sekali kegemilangan, apalagi pada saat dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda, berhasil menguasai ataupun menaklukkan kerajaan-kerajaan dari barat, utara hingga timur barat daya Nanggro Aceh Darussalam, dan bahkan sampai ke Laut Sumatera. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Sultan sendiri berhasil membentuk unit-unit pemerintahan yang ada di dalam Nanggro Aceh Darussalam. Salah satunya adalah dari pemerintahan terkecil, yakni Gampong, hingga pemerintahan terbesar, yakni Nanggro. Di unit pemerintahan terkecil ini, Sultan menciptakan sebuah unit-unit pemerintahan, terutamanya yang paling kecil adalah dari Gampong, yakni
dipimpin oleh seorang geci ataupun datuk. Nah, kemudian Sultan Iskandar Muda membentuk lagi gabungan dari beberapa kampung disebut dengan mukim. Kemudian dari beberapa mukim kemudian dari gabungan beberapa mukim disebut dengan Nanggro. Nah, disinilah Nanggro awal kali diciptakan oleh Sultan Iskandar Muda, dan Nanggro ini dipimpin oleh seorang Ule Balang. Ule Balang sendiri bisa dikatakan seorang raja kecil karena Ule Balang ditugaskan oleh Sultan untuk menjaga daerah kekuasaannya dan diberikan kekuasaan yang luas oleh Sultan Iskandar Muda melalui tanda surat Cap Sikurung dalam bahasa Aceh. Dalam bahasa Indonesianya Cap 9. Nah, dalam surat itu bernama surat kata. Surat kata itu bermakna bahwa surat yang diberikan oleh Sultan kepada Ule Balang ataupun pemimpin daripada Mukim, pemimpin daripada Nanggro, yaitu berisi batas-batas kekuasaan dan wilayah-wilayah kekuasaannya, dan juga diberikan kekuasaan yang sangat luas oleh Sultan pada masa itu. Kemudian sultan-sultan yang berkuasa pada masa Kesultanan Aceh, ada beberapa orang sultan. Yang pertama sekali adalah Sultan Ali Mughiyat Shah. Sultan Ali Mughiyat Shah adalah seorang pendiri Kesultanan Aceh yang berkuasa dari tahun 1549 sampai dengan 1530. Kemudian pada tahun 1520 beliau memulai kampanye militernya dari untuk menguasai kerajaan-kerajaan kecil hingga untuk menguasai kerajaan-kerajaan besar. Yaitu mulai dari barat hingga timur barat Aceh. Kemudian sultan yang kedua ada yang bernama Sultan Salahuddin. Dalam sejarah Kesultanan Aceh, Sultan Salahuddin merupakan sultan kedua dalam Kesultanan Aceh. Tahukah kalian bahwa Sultan Salahuddin ini merupakan anak tertua daripada Sultan Ali Mughiyat Shah, dan dia berkuasa dari tahun 1530 sampai dengan 1537 ataupun 1539. Dan ia merupakan anak tertua yang dipilih oleh Sultan Ali Mughiyat Shah untuk menggantikan dia sendiri sebagai Kesultanan Aceh pada masa itu. Kemudian yang ketiga ada Sultan Alaiddin Riayat Shah, yaitu Sultan yang ketiga yang berkuasa dari tahun 1537 sampai dengan 1568. Dalam pemerintahannya ini beliau juga melakukan beberapa perubahan-perubahan ataupun kemajuan-kemajuan dalam pengembangan Kesultanan Aceh pada masa itu. Kemudian yang keempat ada Sultan Iskandar Muda. Nah, pada masa Kesultanan Iskandar Muda inilah Aceh Darussalam mengalami perkembangan yang sangat pesat, yang sangat-sangat tidak terduga. Bahkan pada masa itu kerajaan Aceh dikenal hingga ke Arab dan ke Timur Tengah. Ya, ini pernah dalam sejarah mengatakan bahwa Aceh Darussalam pernah berhubungan baik dengan kerajaan di Afrika di Maroko dan kerajaan Turki Utsmaniyah di Istanbul dan kerajaan-kerajaan Timur Tengah lainnya. Nah, pada masa ini Sultan Iskandar Muda adalah merupakan sultan yang keempat. Sultan yang keempat setelah Sultan Alaiddin Riayat Shah. Nah, disinilah Aceh mulai dikenal luas pada masanya. Baik, mungkin hanya itu saja penjelasan daripada Bapak. Semoga anak-anak sekalian pada hari ini bisa mendapat pelajaran yang bermakna dan bisa berguna ke depannya, dan bisa juga menjadi amalan bagi kalian nanti ketika kalian bisa mengajar ataupun menjelaskan kepada orang-orang. Kalau ketika ada orang bertanya tentang sejarah kerajaan Aceh dan siapa saja sultan-sultan yang berkuasa pada masanya, dan siapa saja sultan yang paling berpengaruh yang paling dapat memajukan Aceh pada saat itu, yakni Sultan Iskandar Muda. Jadi untuk hari ini cukup sekian pelajaran dari Bapak. Bapak harap dengan adanya pembelajaran ini kita bisa memahami kita bisa memahami bagaimana bentuk kerajaan Aceh sendiri dan siapakah sultan-sultan yang berkuasa pada masanya, dan awal bagaimana mula kerajaan Nanggro Aceh Darussalam itu. Sekian dari Bapak.
Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bisa menjadi tuntunan terutama bagi Bapak sendiri. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.